Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi fikih terkait tentang larangan riba. Buka bukunya, bab selanjutnya larangan riba. Simak dan dengarkan video pembelajaran Ustazah berikut ini ya, Nak. Riba. Riba adalah menurut bahasa artinya tambahan. Sedang menurut istilah fikih, riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam pinjam-meminjam atau utang piutang uang atau barang tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang membuat perjanjian. Contohnya seperti ini. Alif meminjam uang kepada Pak Ijo sebesar 1 juta rupiah. Kemudian Pak Ijo meminjamkan uang kepada Alif dengan syarat Alif harus mengembalikan kepada Pak Ijo sebesar 1.200.000 rupiah. Tambahan ini adalah yang dinamakan dengan riba. Jadi pinjamnya 1 juta harus kembalikan 1.200.000. Ini 200-nya adalah uang riba. Tapi kalau Alif menambahkan sendiri, ya bukan atas permintaan Pak Ijo, itu tidak termasuk riba karena Pak Ijo tidak meminta. Tapi kalau Pak Ijo minta, pokoknya harus kembali 1.200.000. Itu adalah riba. Kemudian hukum riba adalah haram. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi jelas ya, hukum riba adalah haram. Selanjutnya Rasulullah juga bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, pencatatnya, dan dua saksinya. Beliau bersabda, mereka semua sama. Jadi orang yang terlibat riba itu semuanya dilaknat oleh Rasulullah, baik itu yang mewakili, yang menulis, ataupun saksinya. Selanjutnya macam-macam riba, ada 4 macam riba itu. Yang pertama yaitu riba fadli. Riba fadli yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Contoh, tukar menukar emas dengan emas dan ada kelebihan yang disyaratkan oleh yang menukarkan. Misalnya emas 24 karat ditukar dengan emas 22 karat. Ini nggak boleh. Jadi walaupun emasnya berbeda kualitas, tetap harus sama. Misalnya 2 gram emas
24 karat ya harus ditukar dengan emas 2 gram 22 karat. Jadi nggak boleh misalnya emas 24 karat ditukar dengan emas 22 karat 3 gram. Ini nggak boleh, jadi harus sama beratnya. Nabi Muhammad bersabda, yang artinya dari Ubaidah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaknya sama banyaknya, tunai dan timbang terima. Maka apabila perlainan jenisnya ini, maka boleh kamu menjual sekehendakmu asalkan dengan tunai. Nah, kalau dijual boleh, tapi dengan tunai. Nah, kemudian riba qardi, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang menghutangi. Contohnya, Umar berhutang uang kepada Budi sebesar 50.000 rupiah dan Budi mengharuskan membayar sebesar 55.000 rupiah. Ini seperti contoh yang di awal tadi ya. Ini namanya riba qardi. Nabi Muhammad bersabda, yang artinya semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba. Hadis riwayat Baihaqi. Lanjutnya yang ketiga, ribayat. Ribayat adalah riba yang diperoleh ketika seseorang berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya, seseorang membeli 1 kuintal beras, setelah dibayar, si penjual langsung pergi, sedangkan berasnya dalam karung belum ditimbang apakah cukup atau tidak. Nih, jadi belum ada kesepakatan, tapi pembeli dan penjual sudah berpisah. Ini termasuk ribayat. Selanjutnya yang terakhir, riba nasi'ah, yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis, atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Misalnya, Arsyad membeli emas dengan jangka waktu dan tempo yang ditentukan, baik pembayarannya dilebihkan atau tidak. Seharusnya membeli emas harus membayar kontan, karena harga emas bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi jual beli emas itu harus kontan, tidak boleh dilambatkan. Selanjutnya tentang bunga bank. Ada 3 pendapat ulama tentang hukum bunga bank. Yang pertama, haram hukumnya karena telah menetapkan kelebihan yang disebut riba, berapapun besarnya. Yang kedua, syubhat, yaitu belum jelas halal atau haram bunga bank tersebut. Yang ketiga, halal karena bunga bank cukup rasional sebagai biaya pengelolaan bank, dan apabila bank-bank itu menjalankan peraturan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah. Selain itu, karena dalam keadaan terpaksa atau darurat, dan juga untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, ini pendapat dari para ulama. Jadi ada yang mengharamkan, ada yang berpendapat syubhat, ada yang berpendapat halal. Nah, untuk menghindari polemik hukum tersebut, MUI beserta para tokoh ulama dan para tokoh cendekiawan muslim lainnya telah melahirkan Bank Muamalat Indonesia yang memberi jasa pelayanan keuangan sesuai dengan aturan syariat Islam. Nih, jadi dan sekarang sudah banyak bank-bank syariah, bahkan bank-bank yang konvensional atau bank biasa seperti BRI, BNI, Mandiri, itu sudah ada bank syariahnya. Ini untuk pilihan bagi orang-orang Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.